Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidan Fatoni dari 10 MIPA 6. Kali ini saya akan membahas tentang strategi melawan penjajah Eropa. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, tanah Indonesia sejak dahulu menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Menurut catatan sejarah, terdapat 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kedatangan bangsa asing ini terkadang tidak dilandasi oleh semangat kerjasama, melainkan didorong oleh keinginan untuk menguasai yang pada akhirnya membuat rakyat sengsara. Tak ayal gelombang perlawanan terhadap para penjajah pun bermunculan. Secara umum, strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa dibagi menjadi dua pembabakan, yakni sebelum abad ke-20 dan setelahnya. Strategi perlawanan bangsa Indonesia. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 yang pertama. Sebelum abad ke-20, gagasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berkembang, sehingga perlawanan rakyat masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak terorganisir dengan baik, sehingga tidak jarang mengalami kekalahan. Apalagi penjajah Belanda menerapkan strategi divide and empire, yakni politik untuk memecah belah. Yang ketiga, perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. Karena ketergantungan pada pemimpin, apabila tokoh tersebut berhasil ditaklukkan, maka semangat perlawanan juga akan berkurang. Yang keempat, perlawanan lebih mementingkan perjuangan fisik, perang senjata. Yang terakhir, masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sesudah abad ke-20. Memasuki abad ke-20, penjajah Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan. Mereka menyadari bahwa untuk menghadapi penjajah asing, rakyat harus bersatu dan perjuangan mereka harus bersifat nasional. Inilah yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Perjuangan menggunakan organisasi modern. Perjuangan kemerdekaan tidak lagi bergantung pada senjata, tetapi menggunakan organisasi modern. Perlawanan menggunakan metode perundingan atau musyawarah. Beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional adalah Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Dagang Islam tahun 1911, dan Indech Partij tahun 1912. Perjuangan dipimpin oleh golongan cendekiawan. Pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah golongan cendekiawan, tidak lagi oleh golongan bangsawan ataupun pemimpin daerah. Para cendekiawan menggunakan pendekatan politik dan lebih terorganisir. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.